Hai Violet Friends, senang banget kita ketemu lagi di episode terbaru Governance with IIM dan hari ini udah sampai ke episode 14 kalau nggak salah, semoga benar. Kita akan bahas lanjutan dari materi sebelumnya yaitu udah bahas tentang planning dan sekarang kita akan bahas scoping, tapi ini kayak step by step bener-bener kita dalamin lebih lanjut. Kalau teman-teman mau melakukan audit TI dengan menggunakan COVID-5, audit tata kelola TI dengan menggunakan COVID-5, maka inilah langkah yang dilakukan ketika kita melakukan scoping berdasarkan publikasi dari Aisaka berjudul IT Assurance Guide Using COVID-5. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama banget, langkah yang paling pertama kita lakukan adalah kita menetapkan dulu apa sih drivers dari inisiatif asuransi ini. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan audit atau kita melakukan kegiatan review, assurance, sebagainya, itu kita pasti punya hal yang menyebabkan itu harus terjadi atau harus dilakukan. Misalnya ada tuntutan dari governance body gitu ya dalam hal ini komisaris. Kenapa sih biaya IT kok gede banget? Ini beneran gak sih memberikan profit yang setara gitu? Nah, jadi kita harus tahu dulu apa masalah yang ingin dipecahkan atau masalah yang ingin didalami melalui kegiatan audit ini gitu. Jadi itu yang pertama, langkahnya adalah kita menetapkan dulu apa yang mendorong adanya kegiatan asuransi ini. Nah, asuransi sendiri bisa hadirnya dari macam-macam ya. Misalnya kayak kita pengen ada proses improvement, ada improvement dari IT kita, gitu juga bisa. Jadi yang penting kita tahu dulu apa sih yang menyebabkan kegiatan asuransi kita ini harus dilaksanakan. Kedua, banget kita akan mendokumentasikan enterprise arsitektur dari IT-nya. Jadi misalnya teman-teman organisasi kita udah punya. Udah kita tinggal lihat aja dari enterprise architecture-nya. Tapi kalau belum punya, kita bisa dokumentasikan juga secara sederhana gitu ya. Apa aja sih bisnis BDAT, jadi business data, A application, T-nya teknologi. Jadi kita bisa tulis apa saja yang ada di sana. Kemudian baru nanti kita akan menuju langkah tiga, yaitu memilih apa sih kerangka kerja pengendalian yang akan kita gunakan. Nah, kalau di buku ini sebenarnya kan kita udah spesifik yang ngomongin COVID, tapi sebenarnya di dunia nyata teman-teman nggak harus gunain COVID sendiri gitu. Jadi artinya kita bisa milih yang lebih pas buat organisasi kita. Misalnya organisasi kita tuh lebih cocok pakai karena misalnya heavy ke layanan TI, kita bisa menggunakan ITIL atau kita mau internal control-nya secara general, kita bisa menggunakan COSO. Jadi intinya adalah pilih apa kerangka kerja yang paling cocok untuk melihat tata kelola TI kita. Next, kita akan ada di langkah keempat, yaitu mengidentifikasi proses-proses TI. Jadi di sini intinya adalah kalau kita udah tahu nih framework apa yang akan kita pakai, maka kita akan jadi tahu di bawahnya tuh proses-proses IT apa saja gitu. Biasanya ada pengelompokan, kayak COVID ada 37 proses COVID-5 gitu ya. Jadi di sana kita akan lihat proses-proses apa aja sih yang nyambung tadi ya dengan drivers atau apa yang menjadi tujuan dari kegiatan asuransi kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke tahap kelima, yaitu memilih komponen IT. Di sini komponennya bisa berupa aplikasi, informasi, infrastruktur, atau orang. Jadi secara spesifik lagi gitu ya, dari proses itu apa yang akan kita lihat. Misalnya, saya akan kasih contoh di organisasi kita itu untuk ngelakuin pengembangan aplikasi itu ada banyak gitu ya. Tapi kita pasti akan spesifik, nggak mungkin kita ngelihat semua aplikasi. Pengembangan aplikasi kita ada banyak, nggak mungkin kita lihat satu-satu. Jadi kita akan semacam memilih mana yang akan jadi komponen yang akan kita nilai. Nah, tentu saja ini berdasarkan resiko gitu ya, pertimbangan resiko organisasi kita dan juga bisa jadi apa yang memang paling mendukung dari tujuan organisasi atau apa yang paling bakal ngaruh gitu ya, atau apa yang paling perlu diperbaiki. Nah, itu jadi kayak banyak pertimbangan untuk bisa milih satu komponen untuk jadi komponen yang kita nilai. So ya, itu tadi langkah kelima dan kita akan menuju langkah keenam, yaitu rewind. What is rewind? Eh, me, me, me- kayak menyaring ulang gitu ya sebenarnya rewind tuh. Jadi menyaring ulang tadi komponen-komponennya. Kalau tadi kan udah kita pasti mungkin udah aplikasi ada beberapa, terus
apa ya, infrastruktur, misalnya kita mau ada server banyak yang kita lihat. Nah, di sini kita refine lagi apa sih yang benar-benar emang support sama tujuan organisasi kita dalam skala yang lebih signifikan gitu ya. Karena kita punya keterbatasan resource, tentu saja kita punya keterbatasan waktu audit, kita punya keterbatasan jumlah orang yang melakukan audit, dan tentu saja di sini kita akan pilih lagi gitu ya, di seleksi ulang gitu yang mana yang benar-benar akan kita lihat gitu. And the next step adalah memilih control objectives. Jadi apa saja yang menjadi tujuan dari pengendaliannya. Misalnya, oh oke, yang paling utama adalah keamanannya, yang paling utama adalah ketersediaan datanya, yang paling utama apa. Jadi kita bisa pilih gitu ya, apa yang menjadi tujuan dari pengendalian kita. Jadi kita di sini tetapin setelah adanya pengendalian, setelah adanya audit, apa sih yang sebenarnya mau meningkat lebih baik gitu. Dan terakhir tentu saja kita akan penyeleksian ulang juga gitu ya. Jadi tadi kita punya banyak harapan, kita punya banyak tujuan dari pengendalian, tapi kita tentu harus milih, nggak bisa ambil semuanya. So in the step gitu ya, intinya adalah kita rewind, memilih ulang gitu ya, apa saja tadi kontrol objektif yang akan menjadi tujuan utama dari kita melakukan kegiatan audit ini. So ya, yeah, that's 8 langkah dalam proses scoping audit tata kelola TI menggunakan COVID-5. Dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Dan selalu semangat belajar. Thank you. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.